Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab ke-17 AKL 2 yang berjudul likuidasi kemitraan. Anggota kelompok kami ada Anita Dwi Hartanti dengan NPM Akhir 114, Eltisa Zulianti NPM Akhir 170, Akila Dana Kalisa dengan NPM Akhir 182, dan saya sendiri Alia Cornelia Erlian dengan NPM Akhir 196. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai proses likuidasi. Yang dimaksud dengan proses likuidasi adalah proses pembubaran persekutuan dengan menjual aset, membayar utang, dan membagikan sisa kas. Untuk proses likuidasi ini sendiri melibatkan 4 aktivitas. Yang pertama yaitu mengubah aset non-kas menjadi kas, lalu yang kedua mengakui keuntungan dan kerugian yang terjadi selama proses likuidasi, lalu yang ketiga adalah menyelesaikan semua kewajiban persekutuan, dan yang terakhir adalah mendistribusikan sisa kas kepada para mitra sesuai saldo akhir modal mereka. Nah, untuk prioritas pembayaran kasnya sendiri itu berdasarkan upah ada 3. Yang pertama adalah kepada kreditur, lalu yang kedua kepada mitra tapi yang selain modal, lalu yang terakhir yaitu kepada mitra yang dengan modal. Nah, untuk memudahkan kita dalam proses penyederhanaan itu kita memiliki asumsi dalam likuidasi sederhana. Yang pertama yaitu persekutuan bersifat solvent, aset cukup untuk membayar semua kewajiban. Lalu yang kedua, semua mitra memiliki ekuitas positif dalam persekutuan atau tidak ada defisit modal. Yang ketiga, aset non-kas diubah menjadi kas sebelum ada distribusi kepada mitra. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke studi case yaitu persekutuan Hold and Kir. Di sini persekutuan Hold and Kir setuju untuk likuidasi pada 1 Januari 2017 dengan rasio laba rugi Hold 70% dan Kir 30%. Neraca awal pada tanggal 31 Desember 2016 itu diketahui aset kas sebesar $10.000, piutang $30.000, inventoris $30.000, aset tetap $40.000 dengan total $110.000. Lalu liabilitas dan ekuitas ini terdiri dari utang usaha $40.000, utang ke Hall $10.000, modal Hall $25.000, dan modal Kir sebesar $35.000 dengan total $110.000. Untuk proses realisasi aset atau penjualan asetnya sendiri ini terdapat beberapa transaksi selama likuidasi. Yang pertama, penjualan inventoris dijual seharga $25.000 dengan nilai buku $30.000 sehingga terjadi kerugian sebesar $5.000. Lalu ada penjualan aset tetap dijual seharga $30.000 dengan nilai buku $40.000 sehingga terjadi kerugian sebesar $10.000. Dan yang ketiga ada penagihan piutang berhasil ditagihnya sebesar $22.000 dari $30.000 sehingga terjadi kerugian piutang tak tertagih sebesar $8.000 sehingga total kerugian pada proses likuidasi ini adalah dari proses realisasi adalah $23.000. Nah, selanjutnya kita perlu mengalokasikan kerugian dan neraca setelah realisasi tersebut. Total kerugian yang telah kita hitung tadi adalah sebesar $23.000. Nah, ini kita akan alokasikan kepada mitra sesuai rasio dan juga rasio laba rugi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk Hall sendiri karena rasionya itu 70%, maka 70% dikalikan $23.000 sehingga kita mendapat angka $16.100. Sehingga untuk Kir sesuai dengan cara yang sama kita mendapatkan total kerugian untuk Kir yaitu sebesar $6.900. Nah, neraca setelah realisasinya sendiri pada tanggal 5 Januari 2017 itu aset kas sebesar $87.000 sehingga totalnya tetap yaitu $87.000. Lalu untuk liabilitas dan ekuitas itu kita ketahui utang usahanya sebesar $40.000, utang ke Hall $10.000, modal $8.900.000, modal Kir sebesar $28.100 sehingga kita juga memperoleh total yaitu $87.000. Untuk pembayaran kewajiban dan distribusi finalnya ini pertama kita akan membayar utang usaha sebesar $40.000 sehingga sisa kasnya yaitu $87.000 dikurangi $40.000 sama dengan $47.000. Lalu untuk bayar utang ke mitra itu Hall sebesar $10.000 sehingga sisa kasnya menjadi $37.000. Untuk distribusi final ke kas mitra itu akan kita bagikan dari sisa yang telah kita hitung ini tadi yaitu sebesar $37.000 didistribusikan sesuai saldo akhir modal. Nah, kepada Hall sendiri kita bagikan $8.900, lalu kepada Kir $28.100 serta kita akan mendapatkan total distribusi yaitu sebesar $37.000.
Baik, selanjutnya yaitu ada safe payment. Definisi dari safe payment sendiri itu adalah distribusi kas yang dapat diberikan kepada partner dengan jaminan bahwa atas distribusi kas tersebut itu tidak akan ditarik kembali di kemudian hari untuk menutupi atau membayar kewajiban partnership atau adanya relaunch partner capital. Maksudnya di sini itu adalah pada dasarnya itu safe payment itu seolah seperti pembayaran di muka ya teman-teman. Jadi biasanya itu ada likuidasi bertahap, kayak likuidasi yang belum selesai, partner itu akhirnya itu bisa memperoleh distribusi. Tapi distribusi ini tuh diyakini bahwa sampai akhir itu nggak akan kelebihan sehingga uh, ditarik kembali oleh partnership. Kemudian ada asumsinya itu, misalnya yang pertama, seluruh partner itu dianggap insolvent secara individu. Insolvent itu maksudnya mampu. Kemudian aset non-cash mencerminkan kemungkinan kerugian atau possible loss-nya. Jadi dalam menyusun safe payment itu. Kemudian ada tambahan cash yang mungkin dibutuhkan untuk membayar beban likuidasi tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan pada saat safe payment. Jadi yang boleh dilakukan pada saat safe payment itu yang pertama menentukan jumlah pembayaran di muka. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa kita itu bisa menganggap seolah safe payment itu pembayaran di muka. Seperti itu. Kemudian kedua harus disiapkan untuk setiap distribusi kas kecuali saldo modal align dengan profit dan loss rasionya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan itu adalah mengubah saldo modal, kemudian mempengaruhi statement of partnership liquidation atau mempengaruhi statement dari partnership likuidasinya itu, kemudian membantu proyeksi waktu pendistribusian kas. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung safe payment. Jadi dimulai dengan menyesuaikan saldo modal partner terhadap pinjaman yang ada atau outstanding loans. Maksudnya di sini tuh pinjaman yang terkait dengan partner. Kemudian diasumsikan bahwa seluruh aset non-cash itu adalah kerugian. Jadi yang pertama itu distribusikan kerugian tersebut kepada para partner. Kemudian alokasikan untuk kemungkinan kerugian yang lain, misalnya ada biaya likuidasi. Jadi itu tuh harus didistribusikan kemungkinan kerugian kepada partner, kemudian didistribusikan kembali kemungkinan kerugian itu dari para partner. Kemudian yang terakhir itu sesuaikan profit and loss ratio-nya. Jadi safe payment itu dilakukan setelah kewajiban kepada kreditur non-partner itu telah dibayarkan. Kemudian di sini ada contoh safe payment. Jadi misalnya ada BMN partnership itu memiliki saldo sebagai berikut, yaitu cash-nya itu $80, loan to max-nya itu 10, land-nya itu 20, building net-nya itu 140, jadi totalnya itu 250. Sedangkan loan payable to non-nya itu 20, base capital dia mempunyai sebesar 50%, yaitu sebanyak 50, kemudian max capital sebesar 30%, yaitu sebanyak 70, dan non capital sebesar 20% sebanyak 110. Jadi di total semua 250. Nah, jadi kita membuat safe payment schedule, yaitu yang pertama itu adalah net our partner loans capital. Jadi di sini itu berarti kita itu ada loan to max sama loan payable to non itu. Kemudian kedua itu asumsikan aset non cash itu adalah kerugian. Kemudian ketiga yaitu asumsikan alokasi kerugian yang lain itu $10. Jadi kalau misal ada saldo akun capital partner yang debit atau kredit, itu kita melakukan langkah keempat, yaitu meredistribusi potensial kerugian partner itu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa BAS itu sesuai ya dengan soal yang tadi, yaitu sebesar $50.
Kemudian Max itu kenapa menjadi $60? Karena Max itu mempunyai utang sebesar $10 ke partnership. Jadi 70 dikurangi 10 itu jadinya 60. Nah, sedangkan Nan ini asalnya itu kan 110, tapi itu partnership itu punya hutang ke Nan sebesar 20. Jadi 110 ditambah 20 akhirnya itu menjadi 130. Untuk pembagian modalnya itu juga sama, yaitu Bas 50%, Max 30%, dan Nan itu 20%. Kemudian kita yang pertama asumsikan loss on asetnya itu sebesar 160. Jadi kita asumsikan sesuai dengan pembagian modalnya itu tadi, yaitu kalau misalnya Bas itu 50%, berarti 50% kali 160 berarti 80. Begitu juga dengan Max, 30% kali 160 jadi 48. Kemudian Nan itu 20%, jadi sebesar 32. Sedangkan kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu asumsikan bahwa ada other losses atau sebanyak $10. Jadi kita sesuaikan juga dengan presentase yang ada tadi. Jadi kalau misalnya Bas itu 50% berarti 5, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita subtotal, akhirnya Bas itu mempunyai 50 dikurangi 80 itu kan minus 30, ditambah minus 5 jadi minus 35. Karena si Bas ini mengalami kerugian, jadi kita anggap kerugian itu ditanggung oleh partner lainnya. Tadi kan udah ditotal, akhirnya Max itu 9, kemudian Nan itu 96. Jadi kerugian tadi itu kita alokasikan ke partner lainnya sebanyak 35 ini, jadi 30% itu ke Max, kemudian 20% ke Nan. Jadi 21 sama 14. Jadi itu nanti dikurangi, yang akhirnya itu Bas itu 0, Max itu 0, sama Nan itu 70. Nah, selanjutnya kita masuk ke likuidasi bertahap. Nah, untuk likuidasi bertahap itu sendiri, yaitu proses pembubaran atau pembagian aset partnership secara bertahap, dia tidak sekaligus, terutama jika aset kas baru tersedia sedikit demi sedikit. Nah, mencakup likuidasi kas kepada partner, yang pertama itu poinnya itu apabila tersedia kas, yang dimana distribusi kas kepada partner itu akan dilakukan jika hanya adanya kas tersedia. Nah, untuk poin keduanya, ini tuh bakal dilakukan sebelum seluruh keuntungan dan seluruh kerugian itu terrealisasi. Artinya pembagian kas bisa dilakukan meskipun laba atau rugi akhir belum dihitung sepenuhnya. Nah, untuk urutan likuidasinya pada partnership yang solvent, itu yang pertama kita harus membayar liabilities atau utang terlebih dahulu. Semua utang kepada pihak luar yang bukan partner harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, yang kedua, yaitu kita harus mendistribusikan kas kepada partner. Setelah semua utang lunas, baru sisa kas akan dibagikan kepada para partner sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan di awal. Nah, selanjutnya itu ada Statement of Partnership Liquidation, yang dimana laporan ini tuh digunakan untuk menunjukkan urutan proses likuidasi partnership, yang isinya itu bisa meliputi yang pertama, itu ada penjualan aset non-kas, yang dimana semua aset yang bukan kas, misalnya persediaan, peralatan, itu dijual agar berubah menjadi kas. Yang kedua ada pembayaran kepada kreditur, ini tuh dimana kita melunasi semua utang-utang kepada pihak eksternal. Yang ketiga itu distribusi kepada partner, yang dimana sisa kas setelah bayar utang baru dibagikan kepada partner sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Nah, ini tuh ada istilah safe payment schedule. Nah, gimana ini tuh harus disiapkan sebelum distribusi kas ke partner untuk memastikan bahwa distribusi yang dilakukan aman dan tidak menyebabkan kekurangan kas untuk melunasi kewajiban yang mungkin belum jatuh tempo.
Selanjutnya kita masuk ke contoh likuidasi bertahap. Nah, di sini tuh ada contoh soal balance sheet-nya dari debt, can, and rent, yang dimana total asetnya itu sebesar 1.400 dan liabilities and capital-nya itu 1.400 juga. Nah, untuk cash-nya sendiri dia ada di 240, AR-nya dia 280, loan to rent-nya itu 40, inventories-nya 400, land-nya 100, equipment-nya 300, goodwill-nya di sini ada 40. Nah, untuk account payable-nya itu ada 300, net payable-nya 200, loan for can-nya itu masih ada 20, terus ada debt capital-nya itu ada 340, can capital-nya 340, rent capital-nya 200. Nah, untuk pembagian profit-nya itu ada di 50%, 30%, dan 20%. Nah, untuk statement of partnership liquidation-nya itu tuh untuk di balance tanggal 1 Januari-nya itu di cash-nya itu ada 240, non cash asetnya ada di 1.160, untuk priority liabilities-nya itu ada di 500, untuk 50% modalnya itu ada pada debt sebesar 340, terus ada juga tadi can loan tadi dari balance sheet sebesar 20, terus ada can capital 30%, itu sebesar 340 juga kayak debt. Nah, terus ada juga rent capital itu sebesar 200. Nah, untuk offset rent loan-nya itu seperti di balance sheet itu sebesar 40, itu mengurangi non-cash asset dan mengurangi rent capital. Terus kita harus mengurangi goodwill juga, itu dikurangi di non-cash asset sama di capitalnya sesuai dengan presentasenya. Kalau untuk debt sendiri itu karena presentasenya 50%, jadi dia itu jadi goodwill-nya itu 20, terus can itu 12, dan rent itu 8. Nah, collection of receivable-nya itu dihabiskan di periode ini itu sebesar 200, dan sale of inventory items-nya itu sebesar 160 yang kemudian berhasil dijual sebesar 200, sehingga profit-nya itu dibagikan sesuai dengan presentasinya yang dimana debt mendapatkan 20 profit-nya, dan itu dapat 12, dan rent itu dapat 8. Untuk pendistribusian balance-nya pada tanggal 31 Januari, itu cash-nya sebesar 640, non-cash asset-nya itu 720, terus priority liabilities-nya 500, debt capital-nya itu ada 340, terus can loan-nya masih di 20, can capital-nya 340, dan rent capital-nya 160. Nah, selanjutnya ini lanjutan soalnya, pada 31 Januari terdapat saldo kas sebesar 640. Nah, liabilities itu masih terutang sebesar 500. Nah, ini tuh pertanyaannya tuh dapatkah kita memberikan 140 kepada partner dan apabila bisa kepada siapa? Nah, safe payment schedule ini disiapkan untuk menjawab pertanyaan di atas. Asumsikan bahwa non-cash aset yang tersisa menjadi kerugian dan alokasi tambahan sebesar $20 sebagai kerugian atau biaya likuidasi. Nah, tadi post equities-nya pada 31 Januari itu untuk debt sendiri 340, can itu 360, dan rent itu 160. Nah, terus terdapat possible loss-nya yaitu sebesar 720. Yang ini kemudian dibagikan berdasarkan persentasenya yang dimana debt itu 360, can itu 216, dan rent itu 144. Nah, yang ini menyebabkan debt itu minus 20. Lalu kemudian sesuai soal terdapat possible loss lagi yang dimana ini tuh alokasi tambahan biaya untuk likuidasi sebesar $20 yang kemudian dialokasiin untuk berdasarkan presentasinya yang dimana debt itu mendapat 10, can itu 6, dan rent itu 4. Di sini debt itu minusnya jadi 30, yang dimana 30 ini itu akan
akan dibayarkan oleh partnernya atau ditalangin oleh partnernya. Sehingga dari 30 ini Can Capital itu di sini kena $18 dan rent itu kena $12. Sehingga hasil akhirnya untuk debt capital itu 0, Can Capital itu 120 dan rent capital itu 0. Nah, jadi ini itu untuk schedule of partnership liquidation untuk bulan Januari dan bulan Februari. Nah, untuk bulan Januari tadi pendistribusian balance-nya itu di cash ada 640, non-cash asetnya 720, priority liabilities-nya 500, debt capital-nya 340, can loan-nya 20, can capital-nya 340, dan rent capital-nya itu 160. Nah, kemudian kita itu harus menghabiskan pendistribusiannya untuk creditors itu sebesar cash-nya 500 dan priority liabilities-nya itu 500, dan untuk Can ini tuh 120 yang dimana 20-nya itu tuh mengurangi Can loan sama di sisanya itu dimasukin ke Can capital. Nah, untuk balance balance pada tanggal 1 Februarinya itu tuh sebesar untuk cash-nya itu sisa 20, dan cash asetnya 720, priority liabilities-nya 0, debt capital-nya itu 340, can loan-nya 0, can capital-nya 240, dan rent capital-nya 160. Nah, ternyata di bulan Februari itu ada penjualan equipment yang dimana dari harga 80 itu berhasil dijual sebesar 60, yang dimana di sini itu ada loss, yang kemudian lossnya itu dibagikan sesuai dengan presentasinya, dimana debt itu dapat 10, can itu 6, dan rent itu 4. Kemudian ada sale of inventory items-nya, nah itu dia berhasil dijualnya 180, jadi dia tetap loss juga, sehingga debt itu dapat 30, can capitalnya 18, dan rent capitalnya 12. Nah, ternyata juga ada beban likuidasi sebesar 4, yang kemudian ini juga dialokasiin debt dapat 2, terus can capital itu dapat 1,2, dan rent capital itu harus menanggung 0,8. Terus ada liability discovered, yang dimana ini tuh juga dialokasiin, yang kemudian debt capital itu menanggung 4, can capital 2,4, dan rent capital itu 1,6. Hasilnya pendistribution balance-nya pada bulan Februari itu sesuai dengan yang saya paparkan berikut ini. Nah, selanjutnya itu ada schedule of safe payment untuk periode bulan Februari, yang dimana partners equities Februari pada tanggal 28 itu di debt capital ada 294 sesuai schedule of partnership liquidation di atas. Terus can capital itu ada 202,4 dan rent capital ada 141,6. Nah, kemudian ternyata itu tuh ada possible loss in non-cash asetnya yang tersisa itu sebesar 400 yang kemudian didistribusikan sesuai dengan presentasinya. Yang lalu kemudian kita juga jangan lupa terdapat beban yang harus ditanggung itu sebesar 20, sehingga di sini itu debt capital itu dapat 84, can itu dapat 86,4, dan rent itu dapat 57,6. Nah, selanjutnya tuh ini pendistribusiannya selama periode Februari. Tadi kan udah diketahui kalau misalnya di Februari itu cash-nya itu 256, dan cash asetnya 400, priority liabilities-nya 8, debt capital-nya 294, can capital-nya 212,4, dan capital-nya itu 141,6. Nah, untuk pendistribusiannya pada bulan Februari itu tuh kita harus mendistribusikan kepada para creditors yaitu sebesar 8, ya. Kemudian kepada partners itu tadi kan pada schedule itu tuh sebesar 228 yang didistribusikan ke debt capital 84, terus can itu 86,4, dan rent capital
57,6. Jadi balance untuk per tanggal 1 Maretnya itu cash ada 20, non cash aset 400, terus debt capitalnya itu jadi 210, gain capitalnya 126, dan rent capitalnya itu 84. Selanjutnya saya akan membahas tentang cash distribution plan atau rencana distribusi kas. Jadi ini salah satu solusi dari kelemahan safe payment, disusun dari awal proses likuidasi. Langkah penyusunannya itu yang pertama vulnerability ranking. Ini diurutkan partner berdasarkan berapa rentan ekuitas mereka hilang akibat kerugian. Lalu yang kedua assume loss absorption. Ini buat jadwal alokasi kerugian seolah-olah kerugian maksimal terjadi. Dan yang ketiga cash distribution plan. Ini tentukan urutan dan proporsi distribusi kas. Selanjutnya vulnerability ranking. Jadi partner diurutkan berdasarkan loss absorption potential. Loss absorption potential itu sama dengan partner equity bagi profit loss ratio. Jadi di sini debt, Ken sama Ren itu masing-masing punya 340, 360, dan 160. Rasio profit masing-masingnya itu 50%, 30%, dan 20%. Di sini kita bisa lihat kalau punyanya debt itu 680 paling rentan, yang Ren 800 itu urutan kedua, dan punyanya Ken 1.200.000 ini yang paling kuat. Selanjutnya assume loss absorption. Jadi tahap ini kita akan simulasikan seolah-olah terjadi kerugian maksimal. Terus kita nanti lihat siapa partner yang paling dulu habis ekuitasnya. Jadi mulai dari saldo awalnya itu debt 340, Ken 360, dan Ren 160. Totalnya kan menjadi 860. Nah, simulasi kerugian besar pertamanya kita cari angka loss yang bisa habisin ekuitas debt, karena debt tadi yang paling rentan, yaitu 680.000 dibagi profit loss ratio 50, 30, 20. Nah, hasilnya debt ini minus 340 atau habis, Ken minus 240, Ren minus 136. Sisanya debt itu 0, Ken 156, dan Ren 24. Lanjut ke partner berikutnya yang gitu Ren tuh masih ada 24. Kita simulasikan kalau rugi 60.000 sesuai 60 banding 40 antara Ken dan Ren. Ren jadi minus 24 atau habis, dan Ken berkurang lagi sebanyak 36. Sisanya debt 0 dan Ken 120, Ren menjadi 0. Jadi kesimpulan dari tabelnya ini, debt itu habis duluan, Ren habis kedua, dan Ken terakhir masih sisa 120.000. Artinya Ken yang paling kuat menahan kerugian, dan debt lah yang paling lemah. Selanjutnya cash distribution plan. Jadi pertama kita punya 500.000 itu kreditur non partner. Kedua 20.000 itu pinjaman Ken. Ketiga 100.000 ke Ken. Keempat 60.000 ke Ken dan Ren. Ini perbandingan 60 banding 40, dan sisanya ke debt Ken Ren dengan rasio 50, 30, 20. Dan yang terakhir dari cash distribution adalah cash distribution schedule atau distribusi bertahap. Nah, yang pertama itu installment 550.000 tadi. Krediturnya 500.000, pinjaman Ken 20.000, sisa 30.000 ke Ken. Second installmentnya itu 250.000. Jadi 70.000 ke Ken, 60.000 ke Ken dan Ren perbandingan 60-40, dan 120 Ken dan Ren perbandingan rasio 50, 30, 20. Kemudian subbab terakhir ini adalah insolvent partnership atau kebangkrutan yang dialami partnership. Jadi setelah seluruh aset non-kas dikonversi menjadi kas, bagaimana jika kas yang tersedia itu tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban partnership kepada kreditur. Jadi itu akhirnya itu bangkrut karena nggak bisa membayar hutangnya. Jadi opsi kreditur itu yang pertama menerima hanya pembayaran sebagian saja. Jadi kreditur itu menerima pembayaran itu hanya sebagian. Kemudian kedua, melihat ke kekayaan pribadi para partner.
dengan cara yaitu mengarah ke partner yang paling solvent. Solvent di sini tuh yang paling kaya atau yang paling mampu untuk membayar kewajiban partnership yang belum terbayar. Kemudian UPA atau Uniform Partnership Act itu mengatur para partner untuk yang pertama membayar sendiri liabilitas yang belum terbayar. Kemudian kedua, membayar secara proporsional atas kewajiban partner yang tidak mampu atau tidak mau membayar. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.